Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan membahas terkait dengan studi kasus pada Dapur Nusantara. Itu saya langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu keterlambatan bahan baku dari supplier. Nah, yang artinya ini berarti bahan yang dibutuhkan itu untuk membuat produk datangnya lebih terlambat. Akibatnya produksi jadi tertunda, pesanan pelanggan terlambat, dan juga pelanggan bisa kecewa. Nah, untuk yang kedua, ada gangguan operasional akibat stok kosong. Ini stok kosong itu artinya bahan atau produk habis dan belum diganti. Jadi dampaknya itu bisa produksi berhenti sementara, tidak bisa menerima pesanan, dan juga penjualan menurun. Nah, kalau untuk yang terakhir, pencatatan keuangan tidak rapi. Ini berarti pemasukan dan pengeluaran tidak dicatat dengan baik. Akibatnya, tidak tahu berapa keuntungan sebenarnya, sulit mengontrol uang usaha, dan bisa terjadi kesalahan penggunaan uang. Adapun sulit berkembang karena keuangan tidak jelas. Kalau keuangan tidak rapi, usaha bisa mengalami kerugian tanpa disadari. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan tentang identifikasi minimal risiko utama yang dihadapi UMKM. Pada bagian keempat ada ketergantungan pada satu platform penjual. Risiko yang terjadi teman-teman, di situ ada jika platform mengalami gangguan sistem atau ospek akun atau perubahan algoritma penjualan bisa langsung turun drastis. Kedua, ada perubahan biaya komisi atau aturan promosi yang dapat mengurangi margin keuntungan. Ada juga persaingan dalam platform semakin ketat sehingga visibilitas produk menurun. Selanjutnya ada data pelanggan tidak sepenuhnya dikuasai oleh pelaku usaha sehingga sulit membangun loyalitas jangka panjang. Nah, dampak jangka panjangnya apa? Dampaknya itu usaha sulit berkembang secara mandiri dan memiliki daya tawar rendah terhadap perubahan eksternal. Kelima, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar karyawan. Risiko yang dapat terjadi yaitu tumpang tindih pekerjaan atau justru ada pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan baik. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan, konflik internal karena merasa beban kerja yang tidak adil, proses kerja menjadi lambat dan tidak efisien. Nah, dampak jangka panjangnya apa? Produktivitas menurun, suasana kerja tidak konduktif, dan sulit meningkatkan kapasitas usaha saat permintaan sedang naik. Yang terakhir ada potensi kesalahan produksi akibat koordinasi yang buruk. Risikonya yang dapat terjadi yaitu salah takaran bahan atau resep karena instruksi tidak jelas, produk tertukar atau salah label. Ada juga jumlah produksi tidak sesuai pesanan, kelebihan atau bahkan kekurangan. Selanjutnya ada kualitas tidak konsisten. Nah, dampak panjangnya dari itu yaitu meningkatkan komplain pelanggan, pemborosan bahan baku, kerugian finansial, dan tujuan reputasi usaha. Nah, baik, saya masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu pengelompokan risiko berdasarkan jenisnya. Risiko yang pertama adalah keterlambatan bahan baku dan stok kosong, yang termasuk risiko operasional karena berkaitan langsung dengan proses produksi dan ketersediaan bahan. Yang kedua yaitu pencatatan keuangan tidak rapi, yang termasuk dalam risiko keuangan karena dapat memengaruhi pengelolaan arus kas, laporan keuangan, serta pengambilan keputusan usaha. Baik, saya pemateri keempat akan melanjutkan dari pertanyaan kedua tadi. Nah, yang keempat ini, ketergantungan pada satu platform online, kami kelompokkan sebagai risiko strategi karena berkaitan dengan keberlanjutan bisnis dan strategi pemasaran jangka panjang. Berikutnya, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, masuk ke dalam risiko sumber daya manusia atau manajerial karena berhubungan dengan pengelolaan karyawan dan efektivitas kerja tim. Dan yang terakhir, ada kesalahan produksi yang termaksud di risiko operasional karena terjadi dalam proses pembuatan produk dan dapat mempengaruhi kualitas serta kepuasan pelanggan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Tiga, yaitu tentukan tingkat risiko menggunakan matriks risiko, yang dimana skala yang digunakan ada dua kemungkinan. Yang pertama rendah, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi. Lalu ada dampak, yang pertama rendah, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi. Jadi nilai risiko sama dengan kemungkinan dikali dampak. Nah, kita masuk ke penilaian tingkat risiko. Yang pertama ada keterlambatan bahan baku dari supplier. Kemungkinannya 3, yaitu tinggi karena sering terjadi. Lalu dampak yaitu 3, tinggi karena produksi bisa berhenti. Jadi nilai risikonya 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi tingkat risikonya tinggi. Yang kedua yaitu gangguan operasional akibat stok kosong. Yang pertama kemungkinannya 3, yaitu tinggi karena jika stok tidak dikelola dengan baik. Lalu ada dampak yaitu 3, termasuk tinggi karena tidak bisa produksi dan jualan. Jadi nilai risikonya 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi tingkat risikonya tinggi. Lalu yang ketiga, pencatatan keuangan tidak rapi, yang mana kemungkinannya 2, yaitu sedang, tidak selalu terjadi setiap hari. Dampaknya 3, yaitu tinggi, bisa menyebabkan kerugian, dan nilai risikonya 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi tingkat risikonya sedang ke tinggi. Jadi kesimpulannya, risiko dengan nilai 9 tinggi adalah keterlambatan bahan baku dan gangguan operasional akibat stok kosong. Risiko dengan nilai 6 atau sedang ke tinggi adalah pencatatan keuangan tidak rapi. Itu
saja pembahasan dari kami terkait dengan Dapur Nusantara. Kami akhiri dengan wassalamualaikum